Selamat pagi, halo mahasiswa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, Ibu berharap Anda sehat ya, jaga sehat, dan tetap semangat dalam menjalani setiap mata kuliah yang Anda tekuni. Kali ini kita akan melanjutkan materi Sabtu lalu, yaitu terkait kemarin itu kita telah membicara tentang apa-apa aja sih yang akan merusak atau memusnahkan arsip. Nah, ternyata yang memusnahkan ya atau yang akan merusak arsip itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah manusia itu sendiri, yaitu karena kelalaiannya atau karena human error dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah karena berbagai bencana dan sebagainya. Apakah bencana itu banjir atau kemudian gempa atau juga kebakaran. Dan yang ketiga adalah karena binatang ya, apakah itu binatang pengerat ataukah mungkin semacam kutu-kutu yang kutu-kutu kecil ya itu, atau yang akan merusak kertas atau arsip. Nah, itu kemarin telah kita bicara tentang itu. Nah, sekarang kita bicara tentang metodenya atau caranya bagaimana arsip itu dapat diselamatkan. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, itu kali ini kita akan bahas tentang itu. Nah, ini materinya tentang judul materi ini yaitu metode perlindungan arsip vital. Nah, metode perlindungan arsip vital ini bisa Anda baca lebih lanjut di modul 7, modul pengelolaan arsip vital. Dalam modul 7 itu dibahas ya, ada dua metode dalam perlindungan arsip vital. Yang pertama adalah duplikasi atau duplication, yang kedua adalah dispersal atau pemencaran. Nah, dua metode ini akan kita bahas lebih lanjutnya. Apa itu duplikasi dan apa itu dispersal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu atau mengetahui apa sih pendapat dari para pakar ya, para pakar kearsipan terkait metode perlindungan arsip vital. Yang pertama adalah Ira Apen ya. Ira Apen ini menyatakan bahwa dalam melindungi arsip vital itu dilihat dulu medianya ya. Jadi tergantung dari medianya, media apa dulu yang akan dilindungi. Kemudian menurut Ira Apen ya, itu ada tiga cara penyimpanan. Yang pertama adalah duplikasi, yang kedua adalah dispersal, yang ketiga adalah dengan dengan menggunakan peralatan khusus. Yang kedua adalah menurut Betty Eric. Dia menyatakan bahwa ternyata dalam memproteksi atau melindungi arsip vital itu ada 4 cara. Jadi yang pertama adalah duplikasi, yang kedua ada built-in dispersal, jadi membangun dispersal ya, yang kemudian yang ketiga adalah improvised dispersal, dan yang keempat adalah faulting ya. Faulting ini sebenarnya sih bahasa Indonesianya peralatan khusus ya. Kemudian yang ketiga menurut Patricia E. Wallace, hanya 2 cara ternyata dia mengemukakan, yaitu melalui duplikasi dan dispersal. Nah, yang akan kita bahas sebetulnya adalah menurut Patricia E. Wallace, yaitu adalah 2 cara. Jadi dalam melindungi arsip vital itu ada 2 cara, yaitu melalui duplikasi dan melakukan dispersal. Nah, kemudian apa sih duplikasi itu, atau dalam bahasa Inggrisnya duplication, yaitu suatu metode perlindungan arsip vital ya, suatu metode perlindungan arsip vital dengan membuat beberapa kopi dari arsip aslinya. Jadi arsip aslinya itu digandakan jadi kopi ya, atau menjadi salinan kopi gitu ya. Cuman memang harus dipertimbangkan ya, berapa sih yang akan diduplikasikan ya. Kemudian ketika misalnya berbicara tentang duplikasi arsip, atau ketika misalnya kita bicara arsip, maka bukan hanya arsip berbentuk kertas ya yang kita pertimbangkan, tetapi juga
arsip berbentuk mikrofilm atau mikrofis ya. Jadi kalau misalnya ada arsip-arsip yang non kertas ini, mikrofilm atau mikrofis ini, kita juga harus berbicara juga peralatannya seperti apa gitu ya, berapa yang harus digandakan peralatannya gitu kan ya. Karena memang mikrofilm dan mikrofis ini tidak akan terbaca arsipnya ketika misalnya tidak ada peralatan untuk membaca mikrofilm dan mikrofis itu. Nah, inilah yang harus dipertimbangkan ya, dipertimbangkan dalam duplikasi ini, berapa kali duplikasi ini dilakukan, apakah berkali-kali, kalau berkali-kali kan tidak mungkin juga ya. Misalnya dalam arsip vital dilakukan fotokopi. Nah, fotokopi itu kan akan merusak arsip itu ya, yang sinar dari mesin fotokopi itu kan akan merusak, merusak arsip aslinya. Makanya pertimbangan duplikasi ini dilakukan dengan otomatis kalau misalnya dilakukan duplikasi, maka kan yang akan terus-menerus digunakan ya, terus-menerus digunakan gitu, digandakan dan sebagainya. Itu ya salinan kopinya, bukan aslinya. Aslinya tetap disimpan gitu kan. Nah, yang sering digandakan itu salinan kopi. Nah, salinan kopi ini juga harus dilihat lagi berapa yang harus dikopikan. Kita juga sebagai pengelola arsip harus mengetahui siapa aja sih yang mengkopi. Nah, itu harus jelas ya. Karena namanya arsip ya tidak sembarang orang juga dapat membaca atau mengaksesnya, apalagi ini terkait dengan arsip kita. Mungkin itu penjelasan tentang duplikasi ya. Kemudian ini penjelasan tentang dispersal pemencaran. Nah, kalau di duplikasi itu penggandaan ya, kita harus mempertimbangkan siapa yang harus menggandakan, kemudian aslinya simpan di mana, kemudian berapa yang harus digandakan sebagainya. Ini sekarang kita bicara tentang dispersal. Nah, dispersal ini pemencaran artinya arsip ada di beberapa tempat gitu ya. Ini suatu metode perlindungan arsip vital dengan mendistribusikan kopi arsip baik di dalam maupun di luar organisasi. Artinya itu tadi, dispersal itu memencarkan. Jadi arsip itu bisa tidak hanya disimpan oleh satu organisasi, tetapi ada beberapa organisasi itu tetapi menyimpannya di luar organisasi. Misalnya gini, perusahaan A memiliki tempat atau storage arsip vital. Nah, dia memiliki pertimbangan dia harus menyimpan juga di tempat lain. Nah, ya kan? Penggandaannya itu loh, penggandaannya di tempat lain. Kalau aslinya mungkin di lokasi A, bisa aja nanti salinannya atau duplikasinya itu di lokasi B gitu ya, atau di lokasi C. Nah, itu harus banyak pertimbangan-pertimbangan kan gitu ya. Nah, maka oleh karena itu dalam dispersal ini ada lima pertimbangan ya, ada 5 pertimbangan ketika melakukan dispersal. Yang pertama adalah exciting dispersal. Exciting dispersal ini apa? Exciting dispersal ini adalah suatu sudah merupakan suatu program, jadi sudah dirancang dari awal. Oh, ini loh tempat dari penyimpanan arsipnya. Udah diprogram tuh dananya, orangnya, lokasinya, peralatannya dan sebagainya itu udah dirancang sedemikian rupa sehingga sudah merupakan suatu kegiatan rutin gitu ya. Sudah ada terprogram ya, ini exciting dispersal. Jadi di situ udah dijelaskan berapa yang harus digandakan dan kemudian tempatnya bagaimana dan sebagainya itu udah ditentukan. Nah, kemudian kalau improvised dispersal ini ada pertimbangan lain ternyata ternyata tidak hanya cukup satu misalnya. Ada pertimbangan yang lain harus menggandakan salinan yang lainnya itu dan disimpan di tempat lain. Nah, itu improvised dispersal. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena mungkin lokasi daripada tempat penyimpanan arsip vital itu mungkin khawatirkan ada bencana alam atau sebagainya,
sehingga ya dia sehingga pimpinan itu atau pengelola arsip itu mempertimbangkan untuk menyimpan di tempat lain. Itu improvised disposal, artinya dia membuat suatu kebijakan untuk menyimpan ke tempat lain atau istilahnya belum terprogram ya, belum terprogram sehingga memutuskan untuk menyimpan di tempat lain. Dan yang ketiganya transfer. Nah, transfer ini adalah ketika misalnya arsip vital itu sudah masuk dalam masa retensi, misalnya retensinya 5 tahun nih, atau misalnya 2 tahun, nah 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Taruhlah misalnya 2 tahun ya, udah masuk masa retensi, maka harus dipindahkan kan, harus dipindahkan ke unit lainnya, yaitu mungkin unit record centernya. Jadi menjadi menjadi arsip inaktif ya. Jadi artinya ketika arsip vital itu dalam masa aktifnya, itu kan ya masa setahun 2 tahun itu aktif. Nah, ketika misalnya sudah masuk masa retensi, dia masuk ke 2 tahun, maka dia harus berpindah tempatnya ke record center. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu disposalnya sudah ditentukan tuh, sudah ditentukan lokasinya dan sebagainya, penyimpanannya dan peralatan sebagainya, itu makanya disebut dengan vaulting. Artinya arsip itu secara disimpan di pesal, kembali lagi ya, disposal itu pemencaran ya. Itu sudah ditentukan tempat khususnya. Tempat khususnya itu terlindungi banget ibaratnya ya, terhindar dari gempa, terhindar dari kebakaran, banjir sebagainya. Dan juga sarananya juga tidak main-main ya, lemari besinya yang terbuat dari anti peluru mungkin, atau anti anti kebakaran gitu kan. Ibaratnya kalau ketika kebakaran terjadi, maka apinya tidak bisa masuk ke dalam lemari gitu kan, sudah terformat sedemikian rupa gitu ya. Filing cabinet itu juga tahan api dan sebagainya. Kemudian ada juga mungkin ruang bawah tanah ya, misalnya suatu perusahaan gini, dia di ruang bawah tanahnya itu tersimpan arsip gitu, tersimpan arsip kita. Ya, artinya dalam vaulting ini sudah diformat sedemikian rupa, sudah diformat sedemikian rupa sehingga arsip itu betul-betul dilindungi dari segala bencana, atau mungkin dari segala binatang-binatang akan masuk karena menggunakan peralatan-peralatan khusus. Kalau misalnya di perpustakaan misalnya itu kan ada untuk menyelamatkan koleksi itu pakai security gate ya, pakai security gate. Nah, ini kalau misalnya dengan arsip itu dia memakai vaulting. Dan kemudian nah, di dalam vaulting ini, nah itu tadi ya, tergantung medianya juga. Kalau misalnya ketika misalnya media arsipnya itu kertas, harus perlakukan seperti apa gitu kan. Ketika misalnya arsipnya itu bentuknya microfiche, seperti apa, mikrofilm seperti apa, itu harus penyimpanannya itu berbeda antara film dengan antara arsip kertas dan non kertas. Non kertas ini kan mikrofilm atau microfiche dan sebagainya. Saya rasa teman-teman mahasiswa itu sudah paham ya jenis-jenis koleksi ya. Mungkin ada di mata kuliah yang lainnya gitu ya. Kalau nggak salah pengelolaan bahan non buku, kalau nggak salah di situ dijelasin banget apa itu yang dimaksud koleksi. Koleksi itu tidak hanya kertas ya, tetapi juga non kertas. Nah gitu kan ya. Hampir sama sebenarnya, agak nyambung gitu ya. Jadi antara arsip itu tidak hanya kertas, tetapi juga bisa non kertas. Nah kemudian, nah itu tadi nih yang Ibu katakan bahwa dalam vaulting ini sudah diperkirakan, kita misalnya nih namanya musibah ya. Ketika misalnya terjadi suatu kebakaran, maka
sarananya misalnya salah satunya penyimpanan arsipnya itu misalnya, lemarinya atau roll opak-nya itu tahan gitu, tahan terhadap, terhadap api selama 4 jam. Nah, ketika misalnya terjadi kebakaran, nah si petugas ini sudah memikirkan, "Wah, pokoknya insya Allah aman lah," gitu ya, aman, arsip itu dalam lemari itu selama 4 jam. Nah, kalau setelah 4 jam nggak tahu lagi urusannya. Terus selama 4 jam itu misalnya sudah dipikirkan aman, maka dia buru-buru mencari bantuan gitu untuk menyelamatkan arsip. Nah, ini yang harus dipertimbangkan sekali ya, yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang kelima itu record center. Nah, record center ini, apa ya, tempat, penyimpanan arsip ya, tempat penyimpanan arsip tadi sudah disinggung sebenarnya di dalam transfer ya, maksudnya ketika misalnya arsip vital itu tidak banyak lagi digunakan, maka wajib ditransfer ya, dan, masukkan ke dalam, di record center. Record center ini bisa bentuknya bukan bentuknya, bisa berada di on-site storage, artinya on-site storage itu berada di perusahaan itu sendiri, satu gedung lah ibaratnya ya, satu gedung dengan perusahaan itu sendiri atau lembaga itu sendiri, atau juga off-site. Nah, off-site ini adalah, di luar gedung, dari perusahaan atau lembaga. Nah, off-site ini tidak misalnya di luar gedung itu satu bloknya, tidak, tetapi misalnya, perusahaan perusahaan itu ada di Jakarta. Nah, penyimpanan arsipnya juga secara onsite ya, arsipnya disimpan di Jakarta juga. Nah, tetapi kalau offsite ini, dia punya pertimbangan, udah, taruh aja lah di penyimpanan arsipnya ditaruh di tempat di luar Jakarta gitu, karena Jakarta tuh rawan banjir dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Atau lagi mungkin satu lagi, pakai pihak ketiga yaitu, komersial ya, komersial record center ya. Komersial itu adalah, pihak ketiga yang akan membantu suatu perusahaan atau lembaga dalam menyimpan arsip. Contoh mudahnya adalah misalnya apa ya, menyimpan arsip di bank gitu ya, misalnya arsip di bank itu kan pakai apa ya, Ibu lupa namanya tempat penyimpanan arsip di bank itu, yang jelas, bank akan menyelamatkan arsip yang kita ajukan, dan tentu saja ada biaya-biaya tertentu yang ditentukan oleh bank, sehingga yang penting adalah arsip itu aman, ya. Nah, itu terkait record center. Nah, di dalam modul juga dijelaskan tidak hanya apa, dalam menyelamatkan arsip itu tidak hanya melalui duplikasi atau dispersal, tapi ada perlindungan lain. Nah, Anda bisa baca lebih lanjut di apa tuh, di modul 7.7. Nah, di situ ada tuh beberapa ya, cara untuk melindungi arsip kita. Di situ misalnya, pencurian. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu menggunakan sistem keamanan. Sistem keamanan ini contohnya itu yang Ibu telah sebutkan tadi, misalnya, misalnya itu, mmm, apa ya namanya, yang di perpustakaan tuh tadi lupa ya, security gate, misalnya security gate gitu ya. Misalnya security gate, untuk menyelamatkan koleksi yang apa, yang akan dicuri. Nah, ketika misal keluar dari perpustakaan dia akan bunyi. Nah, itu salah satu sistem keamanannya. Yang kedua nanti penempatan yang salah. Nah, penempatan, namanya human error gitu, mungkin lupa gitu kan ya menaruhnya di mana, maka itu antisipasinya adalah, membatasi jalan akses menuju ke ruang arsip atau penyimpanan arsip yang asli. Kemudian kalau ketika misal kebocoran informasi, maka yang perlindungannya caranya adalah membatasi akses ya, akses siapa yang akan menggunakan arsip atau yang akan mengambil arsip. Ini
Intinya daripada penyelamatan arsip vital ini tidak hanya kita berpikiran bahwa yang diselamatkan itu kertas saja, tetapi yang sebenarnya sih yang diselamatkan itu informasi di dalam kertas itu. Yang bunyi informasi yang dalam kertas itu yang kita selamatkan sebenarnya. Kemudian air ya, air jangan menyimpan arsip kita di daerah lantai dasar. Nah, serta memeriksa secara rutin kebocoran gedung ya. Kalau misalnya perpustakaan seneng kan ya di lantai dasar gitu karena kan terkait mungkin akan mudahnya akses mahasiswa atau siswa untuk menuju perpustakaan. Tapi kalau dalam arsip justru malah membatasi akses masuk arsip. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang ditunjuk untuk mengakses arsip, apalagi arsip kita. Dan kemudian serangga dan hewan. Nah ini otomatis ya ada secara berkala ya membersihkan dan sebagainya atau membersihkan dengan apakah dengan kalau di dalam perpustakaan minimal itu ada kapur barus dan sebagainya. Nah itu berusaha mengoptimalkan membasmi hewan disesuaikan dengan hewannya tentu saja ya. Kalau misalnya hewannya itu yang akan merusak arsip itu tikus harus seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian yang keenam itu jamur, lumut, dan kelembaban yang berlebihan. Nah ini caranya itu memberikan temperatur yang layak berjarak 65 sampai 57 derajat Fahrenheit dan menjaga kelembaban. Yang namanya jamur kalau misalnya lembab itu daerahnya maka akan timbul jamur gitu ya atau lumut. Nah itu harus diantisipasi sebelumnya. Kemudian debu, nah debu ini jadi masalah ya, tidak juga bermasalah di kearsipan tetapi di perpustakaan karena debu ini sebenarnya jahat ya. Debu ini jahat karena dengan debu sedikit aja itu ya akan merusak atau membolongi arsip sebenarnya sih. Karena itu setiap petugas arsip kan pasti harus menjaga kesehatan karena juga akan merusak paru-paru. Nah itu manusia aja berarti bisa rusak paru-parunya karena debu apalagi arsip. Kemudian cahaya, nah membatasi pintu dan jendela yang mengarah ke ruang penyimpanan arsip vital. Artinya ketika menyimpan arsip itu jangan tersorot oleh sinar matahari dan sebagainya. Karena itu ketika misalnya koleksinya dekat kaca kan akan nembus kan ya. Namanya sinar itu kan nembus. Nah, dengan nembusnya itu kan kalau misalnya terus gitu tembus dengan sinar itu kan lama-lama bisa terjadi kebakaran kan kalau misalnya kertas terus saya kena sinar itu bisa terjadi kebakaran itu bahaya. Jangan karena hanya merubah warna, kebakaran pun bisa terjadi. Hanya gara-gara arsip itu dihadapkan langsung dengan sinar matahari dengan pantulan kaca. Dan kemudian bahan kimia yang berbahaya hanya digunakan untuk duplikasi arsip vital. Nah, untuk duplikasi ini kan otomatis ada bahan-bahan kimia dan sebagainya ya untuk mengawetkan dan sebagainya, tapi tidak juga berlebihan. Kemudian ada beberapa keamanan lainnya. Oh ya, jadi di sini nih dalam modul ini dijelaskan pula ya, ketika misalnya arsip itu kan ada 4 tingkatan ya, ada 4 kelas ya. Ada arsip itu vital, penting, berguna, dan biasa itu bisa dibaca lagi ya di modul 2 kalau nggak salah. Kalau misalnya vital ya, vital pengamanannya udah otomatis berbeda ya, itu dalam ruang besi vault ya. Tadi kan udah dijelaskan ya, ada dalam ruang besi ya vault yang dirancang khusus, ruang bebas, banjir, tahan api, dan terhindar dari tindakan pencurian. Ini pengamanannya secara fisik. Nah, pengamanan secara informasinya gimana? Ya hanya orang-orang yang tertentu ya, orang tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan dan sebagainya yang amanah gitu ya, yang bisa menjaga amanah dan memang orangnya memang juga memiliki kemampuan untuk untuk menjaga arsip. Dia paham betul gitu ya tentang arsip vital itu harus diamankan itu. Kenapa arsip itu harus diamankan itu dia paham betul sehingga dia dijadikan orang yang satu-satunya bisa mengakses ya. Jadi memang vital ini paling juga misalnya 1 atau 2 orang lah yang paling banyak untuk bisa mengakses arsip vital.
Jadi kemudian yang kedua ada penting. Nah, penting ini ruang khusus yang disimpan di central file pada setiap unit pengolah. Jadi kalau misalnya arsip kita tuh kelasnya kelas penting, maka ya ada ruang khusus dan disimpan di central file gitu ya. Di central file itu ada unit sebenarnya, bukan unit sebenarnya, central file itu tempat penyimpanan ya. Atau bisa juga dikatakan unit ya, unit yang menyimpan arsip. Dan yang bisa mengaksesnya itu hanya pejabat yang mengelola yang dapat mengaksesnya. Jadi pejabat yang apa ya, yang misalnya pejabat ini misalnya ketua atau kepala center file. Nah, hanya dia yang bisa mengakses. Dan kemudian berguna. Nah, berguna ini ada filing cabinet yang disimpan di center file atau record center. Jadi dia tuh yang aksesnya, jadi ada kepalanya, kemudian menyetujui siapa gitu yang bisa mengakses, atau stafnya ya biasanya yang bisa mengakses. Tentu saja staf ini ditunjuk ya oleh pimpinan gitu ya. Ini ketika misalnya arsip vital itu berbentuk bersifat berguna. Kemudian arsip kita bersifat biasa. Nah, ini di filing cabinet. Nah, terbuka untuk umum. Biasanya ada di TU gitu ya. Itu ada di filing cabinet dan siapapun bisa mengakses. Itu sifat dan sifat arsip, dan kemudian bagaimana cara penanganan secara fisik, kemudian apa sih yang diamankan, segi informasinya dan siapa aja. Nah, ini udah dijelaskan ya. Kemudian ruang penyimpanan arsip juga sudah dijelaskan juga ya. Anda bisa baca lebih lanjut. Misalnya jenis kertas nih, misalnya kertasnya itu harus dijaga suhu temperaturnya 22 sampai 24 derajat Celcius ya, kelembapan 50 sampai 65% 50 sampai 65% RH ya. Kemudian foto hitam putih. Nah, ini jenis non kertas ya, jenis arsip foto itu suhu temperaturnya 21 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau lembabnya kurang dari 40%. Kemudian foto berwarna. Oh, beda ya. Jadi ada foto hitam itu yang berwarna itu beda perlakuan ya. Suhunya itu 0 sampai 5 derajat Celcius, kemudian kelembaban sama ya, kurang dari 40%. Kemudian mikrofilm itu 21 derajat Celcius, kelembabannya kurang dari 40 Celcius. Kelima, film cane. Jadi arsip film ini ya, 1 sampai 16 derajat Celcius, kemudian 30 sampai 50%. Kemudian piringan hitam 4 sampai 16 derajat Celcius, kelembaban 40 sampai 60%. Luar biasa ya, jadi semuanya juga diatur ya, tidak hanya lokasinya, menentukan lokasinya harus terhindar dari segala mara bahaya seperti gempa dan sebagainya, tetapi juga tapi juga dari segi arsipnya pun harus dibedakan ya, cara perlakuannya ya, dalam cara penyimpanan, yang kemudian cara melakukan penempatan dan sebagainya, dan juga sifatnya terutama ya, sifat arsipnya. Kalau ketika misalnya sifat arsipnya vital, maka betul-betul harus dijaga keamanannya dari segi keamanan fisik maupun dari segi keamanan informasi. Nah, mungkin itu oh ya, sebelumnya Ibu akan nge-share ya. Ibu akan nge-share mau menyontohkan tentang record center itu seperti apa. Sebentar. Ini ada bukan record center sebenarnya. Ini adalah LKPT ya. LKPT itu Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Nah, ini
Jadi sebagaimana tadi Ibu telah uraikan bahwa, record center atau di sini LKPT ya, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi itu seperti perpustakaan, ada strukturnya ya, ada strukturnya ini kalau ini di bawah rektor, kemudian ada kepala kantornya, kemudian ada staf-stafnya yang, dalam berbagai bidang ya, dalam berbagai bidang untuk menangani arsip vital, arsip, arsip, inaktif maupun arsip statis. Nah, kemudian gimana kalau dengan, dengan, eee, UT sendiri, apakah punya? Ya, UT punya. UT itu punya dengan, unit kearsipan, yaitu ini, Ibu pernah ke sana ya? Bentar ini gedung arsip ya, gedung arsip. Gedung arsipnya, kemudian ini dalamnya, di dalam gedung arsip tuh, nah ini. Nah ini yang Ibu maksud dengan, oro opak nih, ro opak ya. Kalau misalnya di perpustakaan jajaran rak gitu kali ya, jajaran rak. Nah ini adalah jajaran, roll opak gitu ya, jajaran roll opak. Ini Ibu foto ini atau Ibu ketika masih mahasiswa dulu berkunjung ke sini. Waktu itu, kepalanya adalah Bu Martini. Nah inilah, suasana atau minimal, Anda bisa memahami, oh ternyata memang, ruang arsip itu ya semacam perpustakaan, ada unit tersendiri ya. Ada unit tersendiri tidak tidak ibaratnya tidak apa ya, bukan gudang gitu ya, bukan gudang, tetapi memang ada unit tersendiri yang dinamakan record center, di mana arsip itu disimpan, ada SDM-nya, ada anggarannya, ada program-programnya. Ibu stop share dulu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami dan kemudian jangan lupa untuk tugas ya, untuk tugasnya membuat, video terkait penyimpanan atau penyelamatan arsip vital. Anda bisa berkunjung ke sekolah ya, ke sekolah, sekolah yang menyimpan arsip vitalnya. Kemudian juga Anda bisa berkunjung ke, ke kantor desa ya, ke kantor desa, bagaimana tuh mereka untuk menyimpan arsip vitalnya. Dan kemudian Anda deskripsikan, tapi Anda tetap mengacu ke modul 4 sampai modul 7 dalam menjawab atau dalam menganalisis, arsip vital yang dilakukan oleh petugas arsip sekolah maupun arsip, kantor desa. Mungkin itu, terima kasih, kita ketemu lagi Sabtu depan. Jaga sehat dan semoga kita tetap semangat.